sebuah janji. Christian mengetuk-ngetuk meja dengan jemarinya dengan sorot mata lurus ke depan. Otaknya penuh dengan perkataan Daisy dan juga perkataan Claudia. Baik perkataan Daisy ataupun perkataan Claudia sama-sama memberikan pukulan keras pada Christian. Jauh dari lubuk hati Christian terdalam, dia bukan tak suka melihat Esther bahagia, tapi dia hanya tak menginginkan orang baru yang dirinya bahkan tak dia kenal masuk ke dalam kehidupan ibu kandungnya. Selama ini yang Christian tahu, ibunya hidup sendiri tanpa memiliki pasangan. Mendengar kabar pernikahan ibunya membuatnya cukup terkejut. Hal itu membuat Christian mengatakan tak ikut campur dengan urusan ibu kandungnya. Ya, Christian menyadari bahwa perkataannya telah membuat banyak orang kecewa akan dirinya. Banyak hal menjadi pertimbangannya. Dia tak ingin langsung memutuskan. Hanya saja memang jika orang lihat, pasti Christian dianggap sebagai sosok yang sangatlah egois. Suara ketukan pintu terdengar. Refleks Christian mengalihkan pandangannya ke arah pintu dan minta orang yang mengetuk pintu itu untuk masuk ke dalam. Dia yakin pasti yang datang adalah asistennya karena memang Christian telah memerintahkan sesuatu pada asistennya. Tuan, Eddie melangkah mendekat ke arah Christian. Christian menatap dingin Eddie. Apakah sudah tahu tentang informasi Mayor Tristan? Tanyanya to the point. Eddie menganggukkan kepalanya. Sudah tuan, saya sudah mendapatkan informasi tentang Tuan Mayor Tristan. Christian menyandarkan punggungnya ke kursi kerjanya dan memberikan tatapan lekat sekaligus tegas. Katakan, apa saja yang kau tahu tentang Mayor Tristan? Tuan Mayor Tristan pernah terlibat perselingkuhan saat istri pertamanya tengah sakit berat. Informasi yang saya dengar, istri pertamanya sudah meninggal dunia, sedangkan istri keduanya sekarang masuk penjara, tutur Eddie menjelaskan. Christian terkejut mendengar informasi Eddie. Istri keduanya masuk penjara. Bagaimana bisa? Dari istri pertama, Tuan Mayor Tristan memiliki seorang putri bernama Nicole Tristan. Dan dari istri kedua, beliau juga memiliki seorang putri bernama Sania Tristan. Alasan istri kedua Tuan Mayor Tristan masuk ke dalam penjara karena istri keduanya pernah berbuat jahat pada putri sulungnya. Eddie menjelaskan. Christian terdiam sejenak. Gimana kedua anak Mayor itu? Nicole Tristan sudah menikah dengan pengacara kondang, Oliver Maxton. Sedangkan Sania Tristan mengalami gangguan kejiwaan. Sania Tristan sekarang berada di rumah sakit jiwa. Tuan, tapi ada hal penting yang ingin saya sampaikan pada Anda, ujar Eddie serius. Katakan, apa yang ingin kau sampaikan? Balas Christian meminta asistennya untuk menjawab. Nicole Tristan adalah mantan kekasih dari Tuan Son Giovan. Oliver Maxton, suami Nicole Tristan, adalah sepupu kandung dari Tuan Son Giovan. Ayah kandung Tuan Son merupakan kakak kandung dari ibu Tuan Oliver Maxton. Tutur Eddie memberitahu. Christian terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Eddie. Dalam diam, dia tak menyangka kalau salah satu putri Mayor adalah mantan kekasih Son Giovan, klien penting dari Hastings Group. Hal yang sedikit membuat Christian terkejut adalah putri Mayor menikah dengan Oliver, yang merupakan sepupu kandung Son. Namun apapun itu, dia sama sekali tidak peduli dan tidak berminat untuk ikut campur urusan orang lain. Tuan, tapi informasi yang saya dapatkan bahwa Tuan Mayor Tristan sudah berubah dan menyesali perbuatannya di masa lalu. Dulu beliau kurang memiliki hubungan baik dengan putri pertamanya, tapi sekarang beliau sudah memiliki hubungan baik dengan putri pertamanya. Dari sini saya bisa menangkap kalau Tuan Mayor Tristan sudah mencoba berubah menjadi orang lebih baik, tutur Eddie menjelaskan dari sudut pandangnya. Christian kembali terdiam. Kesalahan yang Mayor lakukan di masa lalu tak berbeda jauh dengan kesalahan yang dilakukan ibu kandungnya di masa lalu. Sekarang Christian mengerti kenapa sampai ibu kandungnya merasa nyaman berada di sisi Mayor. Hal itu pasti disebabkan karena Mayor dan ibu kandungnya sama-sama pernah berbuat salah dan ingin perbaiki semuanya. Eddie, panggil Christian dengan nada serius. Ya tuan, jawab Eddie patuh. Atur jadwalku bertemu dengan Mayor Tristan. Tukas Christian dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Tuan, sebenarnya sebelum Anda meminta bertemu dengan Tuan Mayor Tristan, pihak Tuan Mayor Tristan sudah lebih dulu menghubungi saya meminta ingin bertemu dengan Anda. Maaf, saya baru menyampaikannya sekarang karena tadi saya fokus mencari tahu informasi tentang Tuan Mayor Tristan. Jawab Eddie memberitahu. Christian mengangguk. Atur besok aku bertemu dengannya. Baik tuan, saya akan mengatur pertemuan Anda dengan Tuan Mayor Tristan. Eddie menundukkan kepala lalu pamit undur diri dari hadapan Christian. Christian menatap lurus ke depan dengan jutaan hal yang menusup masuk ke dalam pikirannya. Tatapannya menerawang jauh seolah menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang mengusik ketenangan jiwanya. Claudia baru menyudahi panggilan telepon dengan Ella hampir 2 jam. Dia berbincang dengan kakaknya. Tidak ada aktivitas yang Claudia lakukan selama berada di rumah. Gadis itu hanya mendesain dan terkadang menonton televisi. Jika Claudia bosan, pasti dia akan menghubungi keluarganya. Seperti tadi dirinya menghubungi Ella. Beruntung sekarang dirinya sudah berbaikan dengan Ella.
Tidak ada lagi amarah. Malah yang ada sekarang, Ella selalu menanyakan tentang kehamilan Claudia. Claudia bersyukur memiliki Ella yang sangat baik. Sekalipun dirinya bukan adik kandung Ella, tapi Ella selalu menganggap dirinya seperti adik kandung saya sendiri. Bahkan ketika ada masalah, Ella tanpa ragu akan selalu membantu Claudia. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Claudia baru saja selesai menikmati makan malamnya di kamar. Dia tidak makan di ruang makan karena dia hanya makan malam sendirian saja. Christian belum pulang, tidak mungkin dia duduk sendirian di ruang makan yang megah. Sebenarnya, Claudia ingin sekali menghubungi Christian menanyakan kenapa sampai detik ini Christian belum pulang juga. Tetapi gadis itu memutuskan untuk menahan dirinya untuk tak menghubungi Christian. Rasa kecewa dalam hati Claudia yang membuat dirinya menahan diri. Walau tak ada mungkin rasa cemas itu ada, tapi tetap Claudia berusaha untuk berpikir positif. Dia meyakinkan dirinya mungkin saja ada pekerjaan yang harus Christian kerjakan, hingga membuat Christian pulang malam. Claudia bangkit berdiri melangkah menuju ke walk-in closet untuk mengganti pakaiannya. Setelah sudah mengganti pakaian, dia memutuskan untuk membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Namun tiba-tiba gerak Claudia terhenti dikala terdengar suara pintu terbuka. Gadis itu mengalihkan pandangannya ke arah pintu, menatap Christian berdiri di ambang pintu. "Kau sudah pulang?" Claudia memutuskan untuk mendekat, membantu Christian buka dasi yang melekat di leher pria itu. Meski masih kecewa, tapi bagaimanapun dia akan menjadi istri Christian. "Sudah, maaf aku pulang terlambat. Ada beberapa pekerjaan yang harus aku urus." Christian belai pipi Claudia dan memberikan kecupan di sana. Claudia mengangguk mengerti. "Ya sudah, kau mandilah. Aku mengantuk ingin tidur." Christian hendak ingin berbicara. Dia tak nyaman diperlakukan dingin oleh Claudia. Akan tetapi dia memutuskan untuk menahan dan berusaha bersabar. Dia tak mau bertengkar dengan Claudia. "Tidurlah, aku akan menyusulmu." Christian mengecup bibir Claudia, lalu memutuskan untuk melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Claudia mendesah panjang melihat Christian yang sekarang sudah masuk ke dalam kamar mandi. Sungguh, dia tak mengerti dengan cara pikir Christian. Dari dalam lubuk hatinya terdalam, dia ingin Christian menyadari sifat egoisnya. Claudia memutuskan untuk berbaring di atas ranjang. Dia berusaha menjamkan mata, tapi tak dipungkiri bahwa dia belum bisa tidur. Hanya mata saja yang sudah ia usahakan untuk terpejam. 20 menit berlalu. Christian sudah selesai mandi dan sudah mengganti pakaiannya. Pria itu menatap Claudia tengah tidur dalam posisi membentangkan tubuh dan memunggunginya. Dia tahu Claudia masih marah padanya. Christian ikut membaringkan tubuh di samping Claudia. Lantas, pria itu menarik pelan tubuh Claudia agar menghadapnya. Dia tak bisa tidur dengan posisi Claudia memunggunginya. "Christian, biar kau seperti ini, aku sangat merindukanmu." Christian motong ucapan Claudia dan meluk pinggang gadis itu erat. Claudia menghela nafas dalam. Gadis itu ingin menghindar, tapi tak menampik. Dia pun tak biasa kalau tidak tidur dipeluk Christian. Terbiasa dengan Christian membuatnya memang sangat bergantung pada pria itu. Claudia menamkan wajahnya di dada bidang Christian, mencium aroma parfum maskulin sang pujaan hati. Sayap-sayap matanya mulai terpejam. Dia terlelap di dalam pelukan Christian. Tepat dikala Claudia sudah tertidur, Christian pun segera menyusul. Dua insan saling mencintai itu tidur dengan puas dalam keadaan saling berpelukan. Keesokan hari, Claudia bangun pagi bersama dengan Christian. Aktivitas Claudia bisa dikatakan memang sangat membosankan. Sampai detik ini, Christian belum mengizinkan Claudia untuk kembali ke kantor. Jika Claudia ingin menyelesaikan proyek Yovan Group, maka Claudia akan melakukan itu di rumah, tidak di kantor. "Claudia, aku tidak bisa sarapan denganmu. Aku ingin bertemu dengan seseorang," ucap Christian seraya memakai arloji pergelangan tangan kirinya. "Kau ingin bertemu dengan siapa?" tanya Claudia ingin tahu. "Rekan bisnisku," jawab Christian datar. Terpaksa dia tak memberitahu Claudia tentang siapa dirinya akan bertemu pagi ini. Bukan bermaksud menutupi, tapi jika dia bilang, maka Claudia pasti akan berpikir aneh-aneh. Lebih baik dia berpikir untuk diam dan tak bercerita. Claudia mengangguk. "Apa hari ini kau akan pulang malam?" "Belum tahu. Aku akan mengusahakan pulang lebih awal," ucap Christian sambil mengecup bibir Claudia. "Hati-hati di jalan," balas Claudia lembut. Christian mengangguk. Pria itu melangkah pergi dengan Claudia yang masih bergeming tempatnya. "Semoga kau bisa cepat sadar, Christian," gumam Claudia pelan. Mobil Christian melaju dengan kecepatan penuh melah kota Manhattan. Sorot matanya begitu dingin dan tajam seperti burung elang yang tengah berhadapan dengan musuh. Pagi ini Christian tidak sarapan dengan Claudia karena dia harus bertemu dengan Meyer. Namun dia tak memberitahu Claudia tentang dirinya yang memiliki jadwal bertemu dengan Meyer karena dia tak ingin membuat Claudia berpikir aneh-aneh. Christian memutuskan untuk
bertemu dengan Meyer secara pribadi agar dirinya bisa leluasa berbicara secara pribadi tanpa ada yang sama sekali salah paham. Itu yang membuat Christian menutupi pertemuannya dengan Meyer dari Claudia. Tentu dia akan bercerita pada Claudia nanti, tidak sekarang. Tak selang lama, mobil yang dilajukan Christian mulai memasuki sebuah kafe yang ada di Manhattan. Christian segera memarkirkan mobilnya, turun dari mobil, dan melangkah masuk ke dalam kafe itu. Tatapan Christian teralih pada Meyer yang telah duduk di kursi paling ujung dekat jendela. Rupanya pria parubaya itu memiliki tempat yang tak mungkin dilewati orang. Pun Christian kurang suka jika tengah berbicara terganggu dengan orang yang berlalang di hadapannya. Christian menakakkan kaki mendekat ke arah Meyer. "Selama kau menunggu," ucapnya dingin sambil duduk di hadapan Meyer. Meyer tersenyum samar melihat Christian. "Aku baru saja datang." "Bagaimana kabarmu, Christian?" tanyanya hangat. "Seperti yang kau lihat, aku baik," jawab Christian dingin. Meski tak menunjukkan rasa benci, tapi sisi dingin Christian menunjukkan rasa yang tak suka terlalu akrab. Meyer kembali tersenyum. "Aku senang bisa berbicara denganmu. Aku pikir kau akan menolak ajakanku bertemu." "Aku mau bertemu denganmu karena memang ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan padamu," tukas Christian dingin. Meyer mengangguk. "Baiklah, tanyakan apapun yang ingin kau tanyakan. Aku pasti akan menjawab segala pertanyaanmu." Christian menatap Meyer dengan tatapan lekat dan serius. "Sejak kapan kau mengenali buku? Dan kenapa kau memilih dia sebagai istrimu?" Meyer belum menjawab pertanyaan Christian. Pria parubaya itu mengambil wine yang ada di atas meja dan menyesap wine itu perlahan. Dia sudah yakin kalau pertanyaan ini akan ditanyakan oleh Christian, karena itu adalah pertanyaan yang wajar untuk ditanyakan. Christian adalah putra Esther. Apapun yang terjadi di masa lalu antara Christian dan Esther tetap tidak akan pernah mengubah kenyataan bahwa Christian adalah anak kandung Esther. "Aku mengenal Esther saat aku menjaga putriku yang berada di rumah sakit. Kebetulan saat itu Esther juga sedang menjenguk salah satu anggota keluarganya. Sifat ibumu yang baik, hangat, dan lemah lembut membuatku jatuh hati pada ibumu. Christian, aku bukanlah pria baik. Banyak kesalahanku di masa lalu yang membuat putriku sempat menaruh rasa benci padaku. Tapi aku berusaha sekuat mungkin untuk berubah menjadi sosok yang jauh lebih baik. Dan ketika bersama dengan Esther, aku merasa aku menemukan jati diriku yang sebenarnya. Aku bukan lagi anak muda. Aku membutuhkan sosok pendamping yang memang akan menjadi teman hidupku sampai kematian menjemputku. Esther adalah sosok hangat dan pendengar yang baik. Aku selalu nyaman berada di sisinya. Kalau kau tanya apa alasan aku memilih Esther, maka jawabanku adalah karena hanya bersama dengan dia, aku merasa aku bisa mendapatkan ketenangan hati dan pikiran. Aku mencintai ibumu, Christian. Aku ingin menjaga dan melindunginya. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersama dengannya. Aku dan dia pernah memiliki masa lalu yang kurang baik, tapi kami belajar untuk berdamai dengan masa lalu kami. Aku harap kamu mampu mengerti, Christian. Christian terdiam mendengar apa yang Meyer katakan. Pria itu bisa melihat ketulusan di wajah Meyer. Pancaran mata Meyer sama sekali tak menunjukkan kebohongan sama sekali. Hening. Christian belum mengeluarkan suara. Semua kata-kata Meyer seakan menunjukkan betapa pria parubaya itu memiliki sifat yang bertanggung jawab. Christian bukanlah orang yang bodoh sampai tidak bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik. Apa jaminan kau tidak akan berselingkuh? Kau memiliki kekuasaan. Kau masih tetap terlihat muda di usiamu sudah senja. Harusnya kau mencari gadis muda yang menemanimu, ucap Christian melayangkan tuduhan. Meyer tersenyum samar mendengar apa yang Christian tuduhkan padanya. Christian, aku memiliki 2 anak perempuan. Sebentar lagi pun aku akan menjadi seorang kakek. Aku percaya karma itu ada. Aku pernah melakukan kesalahan dan aku tidak ingin mengulanginya. Aku tidak mau sampai kedua putriku terkena karma atas apa yang aku lakukan. Di masa depan, kau boleh membunuhku jika sampai kau menemukan bukti kalau aku melukai ibumu. Christian menatap dingin dan tegas Meyer. Semua kata-kata yang lolos di bibir Meyer terdengar benar-benar serius dan jujur, tidak sama sekali mengada-ngada. Ada sedikit kelegaan di hati Christian di saat dia tahu Meyer memiliki sifat tanggung jawab. Aku pegang ucapanmu. Jika aku tahu kau melukai ibuku, aku akan melenyapkanmu dengan kedua tanganku. Tukas Christian dengan dingin dan penuh ancaman pada Meyer. Senyuman di wajah Meyer terus terlukis hangat. Kau bisa pegang ucapanku. Aku tidak akan pernah melukai ibumu. Aku pastikan aku akan selalu membahagiakan ibumu sampai kapanpun. Christian tetap memberikan tatapan dingin pada Meyer, sedangkan Meyer memberikan tatapan hangat dan penuh wibawa pada Christian. Tindakan yang dilakukan Christian sebagai bentuk dia melindungi ibu kandungnya, sebenci-benci dirinya pada ibu kandungnya. Tetap saja, ikatan ibu dan anak tidak akan pernah bisa hilang. Weekend tiba. Claudia tidak melakukan banyak hal di rumah. Gadis itu hanya membaca buku, menonton, dan mendesain. Dia masih memiliki tanggung jawab memegang proyek Geovan Group. Itu kenapa dia tetap mendesain. Sekalipun tidak berada di kantor, tapi dia bisa melakukan mendesain di rumah.
Claudia, ikutlah denganku, aku ingin mengajakmu pergi. Christian melangkah mendekat ke arah Claudia. Kening Claudia mengerut. Kau ingin mengajakku pergi kemana, Christian? Tanyanya bingung. Tadi malam Christian tidak bilang sama sekali kalau akan mengajaknya hari ini pergi. Hal itu yang membuat Claudia masih berpakaian santai. Nanti kau akan tahu, gantilah pakaianmu, kita akan pergi sekarang, ucap Christian lagi mengajak Claudia pergi. Claudia mendesak pelan, tunggu sebentar, aku akan mengganti pakaianku dulu. Christian mengangguk merespon ucapan Claudia. Detik selanjutnya Claudia melangkah masuk ke dalam walk-in closet. Raut wajah Claudia bingung, gadis itu penasaran, kemana Christian akan membawanya. Dia ingin bertanya, tapi pasti Christian tak akan memberitahunya. Mau tak mau, Claudia menunggu sampai dia melihat sendiri kemana Christian akan membawanya. Tak selang lama, ketika Claudia sudah mengganti pakaiannya, dia segera masuk ke dalam mobil yang telah disiapkan. Gadis itu duduk tenang di kursi penumpang, sedangkan Christian duduk di kursi kemudi karena pria itu yang mengemudikan mobil. Sepanjang perjalanan tatapan Claudia teralih melihat cuaca di luar yang begitu cerah. Manik mata amber Claudia memancarkan ketenangan di dalam melihat suasana yang amat cerah itu. 30 menit kemudian, mobil Christian mulai memasuki mansion mewah milik Esther. Raut wajah Claudia berubah terkejut melihat mobil Christian yang memasuki mansion Esther. Christian, ayo kita turun. Christian langsung memotong ucapan Claudia. Claudia ingin mengajukan pertanyaan, tapi semua terhalang karena Christian sudah mengajaknya untuk turun. Akhirnya, Claudia memutuskan untuk menurut. Dia turun dari mobil bersama dengan Christian dan masuk ke dalam rumah. Selamat siang Tuan, Nona, sapa sang pelayan dikala melihat Christian dan Claudia. Siang, Claudia tersenyum merespon sapaan sang pelayan. Di mana ibuku? Tanya Christian dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Nyonya berada di taman sedang menata taman, Tuan, jawab sang pelayan sopan. Christian mengangguk samar. Berikutnya, pria itu mengajak Claudia menuju taman yang berada di belakang rumah. Terlihat Claudia sangat bingung pada Christian. Gadis itu ingin sekali bertanya, tapi pertanyaannya seakan tertahan di tenggorokannya. Di taman, Christian dan Claudia menatap Esther yang tengah menata taman. Bunga-bunga yang tumbuh di taman begitu indah dan sangat terawat. Claudia saja sampai kagum melihat bunga di taman yang indah itu. Mam, panggil Christian dingin dan datar. Esther mengalihkan pandangannya menatap terkejut Christian dan Claudia yang sudah ada di hadapannya. Christian, Claudia, kalian di sini? All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.